Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku jamaah salat zuhur Masjid Baitur Razzaq, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita masih mendapatkan kesempatan beribadah kepada Allah untuk menunaikan ketaatan atas perintah Allah, yaitu menunaikan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita dicatat sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, masih nuansa Rabiul Awal, saat kita diingatkan oleh Allah tentang kecintaan kita kepada agama ini. Agama yang kita anut, agama Islam ini menjadi penopang berdiri tegaknya hidup kita sebagai seorang yang beriman. Agama bukan sekedar sampingan hidup, tapi dia inti dari kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, Allah bolak-balikkan kehidupan ini agar kita mampu mengintrospeksi diri kita. Ada kalanya kita dalam waktu yang baik, sukses, sehat. Ada kalanya kita diuji oleh Allah, tak disukai oleh orang, bisnis gagal, dan sebagainya dan sebagainya. Allah bolak-balikan waktu, hari, bulan, dan tahun. Para jamaah, masih ada orang yang memandang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan persangkaan yang tidak baik karena merasa paling benar dalam hidup. Dulu di Saudi Arabia itu yang namanya kuburan Nabi itu mau dibongkar. Bahkan tempat kelahiran Nabi yang disebut dengan Maktabah sekarang itu juga mau dibongkar. Alhamdulillah kekuatan ulama yang ada di Indonesia menyelamatkan posisi itu, sehingga sampai hari ini masih utuh, masih ada. Di Kalparjendengan melaksanakan rihlah perjalanan haji umroh, kita akan melihat di sana. Walaupun mungkin pemanfaatannya tidak efektif efisien sebagai warisan yang sangat besar, termasuk maktabah itu, mungkin sedikit sekali di antara kaum muslimin, negeri-negeri atau negara-negara selain Saudi Arabia, apa yang ada dalamnya itu, di maktabah itu, yang dulu di situ tempat kelahiran Rasulullah SAW. Mereka menganggap jangan sampai kita mengkultuskan Nabi Muhammad, jangan sampai dijadikan Muhammad sebagai Tuhan. Tentu orang-orang seperti ini orang yang merasa paling benar, sehingga nuduh orang itu gampang. Padahal Nabi sendiri mengatakan di hadapan Umar Ibn Khattab, Al-Quran juga sudah memaparkan, jangan engkau jadikan kecintaanmu kepada harta, kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada kecintaan dunia melebihi kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya. Umar pertama ditanya oleh Nabi, wahai Umar, apa yang paling engkau cintai dalam hidupmu? Aku lebih mencintai diriku daripada hartaku dan keluargaku. Lalu bagaimana dengan aku? Engkau lebih aku cintai setelah aku mencintai diriku.
Lalu kata Nabi, tidak seperti itu Umar, katakan bahwa engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai melebihi diriku sendiri. Lalu Umar mengatakan, Allah, demi Allah, wallah, bahwa engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ini tidak dikatakan mengkultuskan, saudara. Firman Allahnya ada, Nabi langsung kepada Umar. Umar akhirnya mengatakan, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maknanya apa? Kecintaan kita kepada Rasulullah tidak ada batas. Dan itu tidak berarti kita menyembah Muhammad. Maka sangat bodoh kalau orang mengatakan kecintaan kepada Rasulullah berarti mengkultuskan Rasulullah. Tidak benar. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan ada riwayat dari Bukhari. Ini kita sekilas tentang riwayat. Ada dalam riwayat Bukhari, panjenengan kenal yang namanya Abu Lahab, katanya. Kita belum ketemu ya, katanya. Bahkan diabadikan di dalam surat Al-Quran, namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab yang intinya bahwa Abu Lahab paman Nabi itu kafir dan di akhirat dia ditenggelamkan dalam api neraka. Konon kisahnya, ketika berita kehamilan Ibu Aminah, gitu kan? Ibu Aminah lalu lahir, budak daripada Abu Lahab mengabarkan, wahai tuanku, keponakanmu sudah lahir. Yang nanti namanya Nabi Muhammad itu. Keponakanmu sudah lahir wahai tuan, kata budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah. Lalu gembira itu Abu Lahab, senang itu Abu Lahab. Lalu dia berkata, aku senang keponakanku lahir. Wahai Suwaibah, engkau budakku, hari ini engkau aku merdekakan, engkau bebas. Lalu Abu Lahab menyembelih unta, bukti senangnya atas kelahiran keponakannya itu. Lalu setelah Nabi wafat, generasi sahabat juga selesai, maka generasi tabi'in yang disebut dengan generasi ulama salaf, salaf tabi'in. Ada salah seorang ulama tabi'in bermimpi. Dalam mimpinya itu dia berjumpa dengan Abu Lahab yang sudah meninggal. Lalu tanya, wahai Abu Lahab, bagaimana kabarmu? Kata Abu Lahab, Selasa sampai Minggu sampai Ahad aku habis-habisan disiksa oleh Allah di neraka. Dan setiap hari Senin aku diringankan siksaku sebab aku pernah bergembira atas kelahiran keponakanku. Nah, ulama hadis itu beda pendapat, Pak. Walaupun riwayatnya Bukhari, mereka mengatakan ini kan mimpinya ulama, yaitu tabi'in. Mereka menilai hadisnya mursal. Satu. Yang kedua, riwayat Muslim yang jelas-jelas ini sahabat dengan Rasulullah. Ketika Nabi memasuki suatu masjid, Nabi menyaksikan para sahabat sedang duduk-duduk begini. Lalu Nabi bertanya, ma ajlasakum, wahai sahabat, sedang apa kalian duduk-duduk di mari? Sedang apa kalian duduk di sini? Kata sahabat, qalu, mereka menjawab, jalasna nazkurullah. Ya Rasulullah, kami duduk di sini sedang berzikir kepada Allah,
sedang menyebut-nyebut nama Allah, kalimat-kalimat thayyibah, hati kami ingat Allah, wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Yang kedua, ya Rasulullah, kami duduk di sini, kami sedang bersyukur, puji Allah. Kenapa? Karena kami mendapatkan hidayah iman di dada kami. Kami bersyukur atas hidayah iman. Wa manna alaina bik, dan kami senang sekali, kami senang banget atas diutusnya engkau ya Rasulullah di hadapan kami semua. Lalu Nabi mengatakan, Allah, demi Allah, benarkah kalian duduk di sini? Tidak lain karena berzikir kepada Allah, memuji, bersyukur atas hidayah Islam, dan engkau senang atas diutusnya aku di tengah-tengah kalian. Apakah benar? Tidak lain karena itu. Lalu sahabat menjawab, Allah, demi Allah, kami duduk di sini tidak lain untuk itu semua ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, innallaha yubahi bikumul malaika. Sungguh, benar, sungguh Allah membanggakan kalian semua di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Muslim. Pak, Bu, kita seneng nginget, alhamdulillah urip iki dadi wong Islam, tidak berusaha nyari Islam, dihadiahkan jadi wong Islam. Sebab bapak ibu Islam, saya jadi Islam. Tapi hari ini aku mempelajari agama ini, aku membenarkan bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad, agama yang benar. Nabi Muhammad punya akhlak istimewa, dan kami senang, cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan dapatkan syafaat. Masya Allah. Oleh karena itu, kalau orang cinta, senang kepada Nabi Muhammad, buktinya apa? Banyak-banyak nyebut namanya. Caranya apa? Bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Solawatnya seperti apa? Seperti apapun, yang penting bersolawat untuk Nabi Muhammad. Para ulama telah menulis jenis macam solawat, silahkan. Sebagaimana solawat di dalam solat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Boleh pakai Sayyidina, silahkan. Atau solawat yang lain, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan. Yang penting ada kalimat solawatnya. Lalu para ulama menggubah, karena solawat kepada Rasulullah itu istimewa, maka dijadikan sebagai sarana, wasilah untuk berdoa. Maka muncullah banyak solawat. Salawat Fatih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa khatim lima sabaqa nasil haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Ada salawat kamilah, salawat tafrijiyah, macam-macam. Itu salawat kepada Rasul. Lalu kita dengan salawat itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan hajat, agar dikuatkan iman Islam, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, agar doa-doa kita diijabah Allah, agar kita mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah. Berkat sholawat kita berdoa. Boleh. Semua niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang ulama itu simpel. Wocoan sholawat iki 1000, ben uripmu gampang, ben rezekimu lancar. Boleh, Pak, boleh. Cuma secara tauhid perlu diluruskan. Bersolawatlah engkau karena kecintaanmu kepada Allah dan Rasulullah. Bersolawatlah engkau karena engkau mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Engkau bersolawat kepada Nabi berarti engkau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab 56. Lalu engkau berdoa, ya Allah, mudahkan urusanku. Ya Allah, bukakan jalan hidupku. Ya Allah, berikan solusi atas persoalan yang aku hadapi. Ya Allah, mudahkan rezekiku yang halalan thayyibah. Boleh. Supaya jelas amalan kita ini lillah. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan.
Ciri di antara ketaatan kita kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa seseorang beramal atas dasar iman kepada Gusti Allah, iman kepada yang gaib. Yang gaib itu motivasi amaliyah kita, motivasi ibadah kita, sesuatu yang gaib. Ridho Allah, kecintaan Allah, pahala dari Allah, bentuk ketaatan kewajiban kepada Allah, itu gaib. Tapi kalau minta dunia, itu tidak gaib. Dimudahkan urusan, itu tidak gaib. Diterima kerja, diluluskan urusan anak-anaknya, itu tidak gaib. Maka iman itu dalam melakukan amal, motivasinya, niatnya sesuatu yang disandarkan kepada yang gaib karena Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu kajian kita kemarin. Dan hari ini kita menceritakan tentang keistimewaan Rasulullah di sisi Allah. Maka siapa yang cinta, banyak-banyak menyebut yang dicinta, bersolawat. Yang kedua, meniru amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya. Caranya bagaimana? Ngaji supaya kita paham bagaimana tata cara ibadah yang baik, bagaimana tata cara hidup bermasyarakat yang baik, bagaimana Rasulullah mencontohkan. Karena Nabi yang membawa agama dengan suri tauladan yang sempurna hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nikah, bagaimana cara ngurusi keluarga? Nabi menikah. Cocok kita sebagai orang Islam, bagaimana kita berkeluarga? Ikut Rasulullah. Agama ini agama yang luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Maka kita umat Islam menjadi rahmat bagi semesta kehidupan. Ayo rawat bumi Indonesia, jaga kampung kita, amankan kehidupan kita. Jangan buang sampah sembarangan, jangan sembrono hidup, jangan angkuh, jangan egois. Kita hidup tidak sendiri, tapi hidup berdampingan dengan orang lain. Jadilah orang yang memberi manfaat bagi kehidupan, jangan menjadi orang yang menjadi beban kehidupan orang lain. Kenapa? Nabi Muhammad itu memberi manfaat bagi orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum, mohon maaf dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.